Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Saat ini kami akan mengadakan simulasi demonstrasi kontekstual pada program guru penggerak, dan di depan saya, samping kiri kanan saya sudah ada rekan saya yang akan membantu saya dalam simulasi ini. Dan perlu saya sampaikan dan informasikan, saya sebagai supervisor di sini, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Ecin, dia sebagai coach, dan sebelah kanan saya ada Payon, dia sebagai coaching. Nah, hari ini kami akan melakukan observasi. Saya akan melakukan observasi sebagai observer yang akan memberikan penilaian dan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh coach dan juga coaching. Nah, selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali Pak Irwan. Bagaimana kabarnya Ibu Ecin? Baik, puji Tuhan sehat. Pak Irwan bagaimana? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Orang rumah, keluarga sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Kemarin setelah liburan juga sampai hari ini kita sehat. Banyak liburan kemarin. Anak-anak Juga sehat. di sekolah bagaimana kondisinya? Oh, di sekolah juga menyenangkan. Kebetulan kita di sekolah juga ada guru baru, jadi lebih keadaannya juga lebih semakin menyenangkan. Lebih fresh ya? Sekarang lebih baik sana. Baik Ibu Ecin, hari ini untuk kita akan melaksanakan observasi. Ya. Observasi berkaitan dengan coaching yang Ibu ingin laksanakan bersama coaching tim. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Ibu. Jadi menurut Ibu dari kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu sendiri? Oh, baik, gini Pak. Sebenarnya hal yang ingin saya kembangkan dari kompetensi diri saya di sini adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika saya meng-coaching seseorang. Karena selama ini saya kan sering di-coaching, jadi saya mau mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti dengan ini saya bisa menggali informasi atau ide-ide yang dialami oleh coach saya. Kemudian nanti dari situ juga saya bisa mendapatkan banyak informasi untuk dapat mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Demikian. Menurut Ibu Eci, dari pengamatan atau penilaian yang nanti saya akan lakukan, apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Ibu Eci yang perlu saya amati? Oh ya, baik. Saya menghendaki nanti Bapak mengamati atau melihat bagaimana kompetensi diri saya dalam saya mewujudkan untuk bisa menjadi seorang penanya yang berbobot. Bapak bisa menilai saya secara objektif, kemudian secara detail tentang kompetensi-kompetensi diri yang memang betul-betul sesuai dengan capaian atau tujuan saya meng-coaching rekan sejawat saya. Kira-kira begitu Bapak ya. Baik, ya, tentu penilaian-penilaian itu semoga bisa saya implementasikan. Amin, amin. Saya yakin Bapak, saya yakin. Ya, terima kasih Bu Eci. Ya. Dan apa harapan ya Ibu Ecin menjadi targetan lah, ya, menjadi targetan atau harapan dari observasi yang kali ini kita lakukan? Oke. Yang saya harapkan ini Pak, karena saya mau ada kompetensi diri yang perlu ditingkatkan di sini. Maka yang saya harapkan adalah kegiatan hari ini membawa dampak positif bagi saya. Dampak positifnya yaitu ada peningkatan kompetensi yang mungkin nanti Bapak sebagai supervisor menemukan hal-hal yang kurang ketika saya meng-coaching orang lain atau rekan sejawat saya. Nah, di sini yang saya harapkan Bapak juga bisa mengkontribusi, memberikan hal-hal yang positif untuk dapat saya tingkatkan kompetensi saya. Mungkin nanti dianggap masih berkurang atau ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan ke depannya untuk meng-coaching seseorang atau rekan sejawat saya. Kira begitu Bapak Irwan. Ya.
Baik Ibu Ecin, luar biasa dan harapan yang sangat mulia sekali menurut saya. Dan silakan selanjutnya Ibu Ecin melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Siap, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wah, selamat pagi Pak Juan. Minta maaf Ibu mengganggu. Ya, selamat bertemu. Selamat bertemu. Gimana kabar? Sehat, sehat. Semakin fresh ya. Oh iya. Baik, Ibu, saya bisa minta waktu sedikit untuk kita diskusi. Oh, silakan, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Apa yang bisa saya bantu, Pak Juan? Baik, saya mau mendiskusikan, kita hari ini diskusi mungkin ada pengalaman atau trik-trik dari Ibu tuh dari pengalaman mengajar. Saya selama ini ketika proses pembelajaran itu kan, apalagi kalau jam terakhir itu, Ya. saya lihat beberapa anak itu dalam proses pembelajaran itu tidak semangat gitu. Oh Dan iya. juga tidak konsentrasi, tidak aktif dalam proses pembelajaran dan diskusi kelompok, tidak aktif juga untuk bertanya kalau memang materi belum paham. Oh, iya. Khusus pembelajaran matematika ya Pak Juan? Pembelajaran matematika saya gitu. Oh, baik. Kira-kira Pak Juan, dari diskusi kita hari ini nih, kira-kira apa tujuan yang Pak Juan targetkan untuk di akhir diskusi kita? Capaian tujuannya kira-kira apa? Oh iya, saya punya keinginan untuk bagaimana meningkatkan keaktifan, antusias belajar siswa itu selama proses pembelajaran berlangsung. Gitu. Oh iya, ngomong Pak Juan ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 10, 11, 12 gitu. Oh, 10 sudah bagus. Lebih tepatnya di kelas berapa nih yang tidak aktif Pak Juan? Di kelas 10 ini. Oh, di kelas 10. Kalau di kelas 11 kan lebih mandiri sudah, dan cara belajar dulu kan berbeda pasti. Oh iya, baik. Nah, seperti yang Pak Juan sampaikan tadi bahwa tujuan yang ingin dicapai dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana nanti Pak Juan anak-anak ini ada tingkat antusiasmenya untuk belajar matematika, semangatnya lebih giat lagi. Nah, ini bagus sekali. Kira-kira Pak Juan, apa indikator utama sampai Pak Juan menemukan masalah ini di kelas, khusus di kelas 10 ini? Iya baik, indikator keaktifan dari seorang siswa itu kan selama proses pelajaran itu kan paling tidak dalam diskusi kelompok itu kita harus sekali dia aktif terlibat untuk cari referensi kah, untuk diskusi dengan teman, karena kita sebagai guru kan pasti mengamati terus. Ya. Tunggu pendekatan dari kita terus itu baru mereka aktif. Dan seterusnya yang kedua dalam mengerjakan soal-soal atau latihan-latihan yang membutuhkan mereka kerja secara mandiri. Ada juga yang belum, jadi tidak bisa tunggu, kita beri dorongan berulang-ulang. Dan yang lain juga kadang-kadang siswa itu dia tidak tahu. Hal itu kan kita lihat dari hasil tes formatifnya atau sumatif. Tapi dalam proses pelajaran itu dia mereka aman-aman. Oh iya. Maksudnya tidak ada hal yang mau ditanyakan kalau memang belum paham. Ya, itu seakan-akan mereka Ya, sudah paham. mereka paham. Ya, tetapi sebenarnya belum. Ya sehingga kita sebagai guru kan perlu ada cara untuk strategi mengetahui mereka ini sudah paham atau belum, begitu kayak gitu. Ya, baik. Kira-kira Pak Juan, karena ini tadi luar biasa sekali. Secara mendetail Pak Juan sudah menceritakan kira-kira apa masalah yang dihadapi di kelas Bapak ini, khususnya dalam peningkatan numerasi. Karena memang kita punya di Manggarai ini kan, khusus Manggarai Timur, minat anak itu dalam belajar matematika saya rasa agak minim ya Pak ya. Tetapi ketika kita guru punya strategi yang bagus, maka dengan sendiri kata orang begini, ketika dia mencintai gurunya, pasti dia mencintai pelajarannya. Ya, Nah, Pak Juan gini, dengan masalah yang Pak Juan hadapi sekarang ini, kira-kira kalau Pak Juan ada pada skala nih, dari angka 1 sampai 10. Oh ya skala ya? Ya betul. Kira-kira Pak Juan ada di skala berapa tuh? Dari 1 sampai 10 kira-kira? Ya kalau ini kan soal rata-rata saja ya, betul. Kurang lebih bukan rendah sekali lah, 7 lah. Oh ya. Saya pikir lebih baik 7 ya. Oh ya, 7. 7 lah. Mengapa ambil 7 Pak? Karena begini, karena di kelas itu kan siswa aktif yang lain. Oh ya.
bahkan mereka tanya kalau setelah keluar kelas pasti mereka juga tanya kalau ada yang belum mereka paham. Oh iya. Itu artinya kan pasti ada yang punya semangat. Oh iya. Yang berikutnya juga hasil belajarnya bahkan ada yang 100. Oh iya. Iya. Cuma ada beberapa orang yang itu saya bilang tadi. Artinya nanti saya fokuskan ke orang-orang ini gitu ya. Saya caranya Apa sih yang membedakan mereka? mereka itu antusias mereka itu banyak gitu. Kenapa mereka beda yang lain? Oh iya. Bukan hanya soal minat dan bakat sih. Ya. Nah, baik Pak Juan. Pak Juan tadi kan pilih 7 dari 1 sampai 10. Kira-kira ada tidak rencana Pak Juan untuk ada peningkatan nih dari skala 7 nih? Kan sekarang kan Naik lagi, ya betul. Yang dialami sekarang kan di level 7 nih, di Iya. skala 7 nih. Oke. Kira-kira kalau mau naik lagi kira-kira ke skala berapa? Supaya untuk sebagai Oh iya. tindak lanjut ke depannya gitu Pak Juan. Memang saya mau di 10 sih sebenarnya. Oh, Kalau bisa iya. Tetapi kan Iya. saya berpikir mungkin di 9 lah. 9. Minimal 9 lah. Syukur kalau 10. Ya, Gitu. 9. ya. Setidaknya kita punya cara ya. Ya. Kita punya kita sebenarnya punya impian ke sana. Bagaimana cara kita nanti. Ya. Nah, itu nanti menjadi PR buat Pak Juan. Ya, itu Supaya nanti apa yang dialami hari ini di skala 7 kemudian kita menginginkan supaya itu ada di skala 9 sehingga bagaimana peserta didik tadi yang kurang berminat itu ada sedikit naik, ada sedikit minat untuk belajar. Nah, sekarang Pak Juan dari pembelajaran kita hari ini kira-kira atau diskusi, saya merasa ini sebuah pelajaran buat saya Pak Juan. Karena apa yang dialami oleh Pak Juan itu sebenarnya juga dialami oleh saya seperti itu. Oh iya benar. Dari yang diceritakan ini kita diskusikan sekarang, kira-kira ada tidak Pak Juan punya rencana tindak lanjut ke depannya supaya indikator permasalahan yang tadi kita temukan bersama itu yang ditemukan bersama Pak Juan ada solusi, ada jalan keluar ke depannya. Kira-kira apa tindak lanjut Pak Juan ke depannya? Ya baik Ibu. Memang saya juga berpikir tentang itu. Paling tidak yang saya akan usahakan rencana saya ke depan ini untuk diri saya paling tidak saya harus tingkatkan saya punya kompetensi. Oh ya, kompetensi diri betul. Berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan modul-modul pembelajaran yang berpusat pada peserta didik student center learning itu sudah itu penggunaan media atau teknologi pembelajaran yang interaktif yang membuat mereka semangat lah. Oh ya. Memang di kami juga ada beberapa teknologi software matematik yang membuat mereka juga konkret dari hal yang abstrak tinggi. Oh, Mungkin kita nanti untuk kedepannya lebih itu lah. Dan mungkin yang terakhir nanti supaya mereka menyenangkan, saya nanti rencana pembelajaran berbasis project keluar mereka harus langsung praktik di lingkungan sekolah. Saya ingin seperti itu. Ya, memang itu juga salah satu strategi pembelajaran yang baik. Ya. Yang dimana anak itu kalau dia terus langsung terjun dan meraba dia mempraktekkan maka dia semakin daya ingatnya semakin kuat dan dia semakin bersemangat. Nah, pasti ya. di sini Pak Juan, karena ini kan sebagai tindak lanjut ini kan sebagai bentuk komitmen Bapak ke depannya. Nah, kira-kira dalam Bapak nanti merancang tindak lanjut itu, adakah orang-orang atau hal-hal atau siapa saja yang ingin Bapak libatkan sebagai bentuk pendukung kegiatan pembelajaran ini supaya nanti Bapak ini tidak merasa sendiri toh berkolaborasi, kira-kira siapa yang ingin Bapak? Memang dalam diri saya pasti saya komit untuk apa yang saya sampaikan itu lagi. Saya optimis lah dalam diri saya dan juga saya optimis anak-anak saya bisa berubah nanti untuk saya optimis dalam hati saya. Dalam hal ini saya pasti membutuhkan dukungan terutama dari sekolah. Sebagai pimpinan pasti kita sering diskusi dengan dia. Iya. Kasih kurikulum juga pasti nanti. Juga di tingkat komunitas sekolah di kami atau di istilah di kami di kita ini kan rumpun belajar. Kita lebih banyak diskusi nanti mungkin ada teman-teman yang punya praktik baik tentang ini. Pak Juan, ini luar biasa sekali ya. Kita berdiskusi sekaligus saya menjadi host dan Bapak sebagai coach saya, tapi kita seperti sedang berbagi praktik baik. Oh iya pasti Ya, kita juga sedang sama-sama hal-hal yang berbeda. memang dialami oleh kelas Bapak dan nanti suatu waktu itu menjadi pelajaran juga buat saya bagaimana saya meningkatkan pembelajaran ketika juga untuk siswa. Iya siap. Sangat luar biasa Pak Juan, terima kasih banyak.
berbagi masalahnya hari ini kepada saya, dan harapannya apa yang dialami masalah yang Bapak hadapi hari ini suatu waktu setelah ada tindak lanjutnya mendapatkan solusi. Oke, baik Ibu Icin, dari saya terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaannya tadi, sehingga saya diberikan penguatan oleh Ibu berkaitan dengan pengalaman atau motivasi yang disampaikan tadi. Dan saya berpikir untuk apa yang kita sudah diskusikan dan untuk kedepannya, puji Tuhan, kita semuanya akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jan. Ya Ibu. Selamat bertemu kembali. Baik, Ibu Icin, Ya. saya berikan aplaus dan juga berikan profesi ya kepada Ibu Icin karena berhasil dan telah mengcoaching rekan sejawatnya. Ya. Dari yang saya lihat dan sepengamatan saya tadi, Ibu Icin telah memberikan sepenuhnya terhadap rekan sejawat. Oh ya, terima kasih. Ya. Dan yang perlu saya tanyakan Ibu Icin, itu penilaian dari saya tadi, penilaian dari saya. Bagaimana menurut Ibu Icin dengan performa Ibu Icin pada saat mengcoaching rekan sejawatnya tadi? Oh ya, menurut saya performanya hari ini sedikit bagus lah ya. Saya merasa bahwa karena jujur saya baru pertama kali mengcoaching, Pak. Biasanya saya akan di coaching. Performa hari ini sangat luar biasa, antusiasme dari teman sebagai coach saya juga luar biasa, dan juga kami sama-sama berbagi cerita, berkolaborasi dalam menyampaikan hal-hal yang memang kami alami di kelas kami masing-masing. Demikian. Baik, yang jelas performa hari ini memuaskan Ibu Icin. Betul. Dan perasaannya bagaimana Ibu Oh, perasaannya? senang. Senang. Saya sangat senang. Apalagi yang saya coaching ini, beliau ada di pelajaran matematika, Pak. Yang notabene ini pelajaran matematika ini kan sebuah pelajaran yang menantang gurunya. Ya. Dimana bagaimana dia punya strategi yang baik supaya anak ini mencintai pelajaran matematika. Gitu ya. Saya senang sekali. Luar biasa Ibu. Kalau Ibu merasa senang, tentu ada praktik-praktik baik lagi selanjutnya. Betul. Ya. Dan boleh saya menyampaikan hasil observasi Siap, saya? dipersilakan. Ya. Itu yang saya harapkan, Pak. Baik Ibu. Saya harap ini dapat membantu Ibu. Dari pengamatan yang saya pantau tadi, bahwa secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Mengapa demikian? Karena kompetensi inti coaching yang sebelumnya Ibu ingin kembangkan itu sudah sangat nampak. Yakni di mana Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, dalam hal ini tadi Pak Juan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Eci tadi kepada si coaching itu sudah sangat berbobot. Nah, ini ditandai dengan si coaching ini mampu dirangsang untuk menggali dan mengeksplorasi idenya, rencananya, dan komitmennya. Nah, hal itu dibuktikan juga bahwa di akhir coaching tadi, si coaching mampu menemukan rencana tindak lanjut dan juga berkomitmen atas rencana tindak lanjut yang telah ia temukan. Itu sangat luar biasa. Nah, dan ada hal yang menjadi bukan kekurangan tetapi hal yang perlu ditingkatkan lagi. Yakni bagaimana Ibu Eci ini memberikan respon atau mimik. Mungkin perlu ditingkatkan kembali supaya si coaching ini dapat merasa nyaman, tenang ketika memberikan atau menyampaikan hal-hal yang ia sampaikan atau ia harapkan. Begitu. Nah, dan menurut Ibu Eci, bagaimana dengan penilaian yang saya amati hari ini? Saya yang pertama berterima kasih kepada Bapak sudah mengobservasi
sesungguhnya membuat saya bangga. Kenapa? Karena saya baru pertama kali mengcoaching rekan sejawat, di mana di sini saya mendapatkan penilaian yang luar biasa baik dalam peningkatan kompetensi diri saya sebagai seorang coach. Nah kemudian terkait dengan bagaimana ada sedikit kekurangan dalam diri saya, terkait bagaimana saya mengekspresikan diri sehingga membuat coach saya ini merasa nyaman untuk bisa bercerita. Mungkin itu hal yang ke depan ingin saya tingkatkan, Pak. Ya, karena memang jujur saya karena agak kaku ya, yang saya baru pertama kali saya melakukan coaching kepada rekan sejawat yang notabene sebelumnya saya di-coaching oleh atasan saya. Ya. Jadi saya merasa berterima kasih dan penilaiannya sungguh luar biasa untuk dapat saya belajar dan saya tingkatkan ke depan. Baik Ibu Eci. Jadi karena ini perdana dan pertama, ada kekurangan seperti yang saya sampaikan tadi, itu hal yang wajar dan lumrah. Ya betul. Kemudian tentu hal-hal tersebut tentunya kita harus cari upaya solusinya. Betul Pak. Ya. Jangan sampai kekurangan itu menjadi Hal yang terpelihara. iya, hal yang terpelihara dan bahkan menghambat. Ya betul. Ya, menghambat kompetensi dari Ibu Eci. Ya, terima kasih. Nah, dari itu apa yang menjadi rencana Ibu Eci untuk mencari solusi atau upaya jalan keluar dari ini sebagai rencana tindak lanjut saya ke depannya ya betul. Karena saya ini ingin yang paling pertama adalah peningkatan kompetensi diri, di mana saya harus menguasai beberapa strategi menjadi seorang coach. Kemudian khususnya dari mungkin tadi dalam penilaian observer itu tentang bagaimana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana saya mengekspresikan atau mimik-mimik yang membuat coach saya itu merasa nyaman. Maka itulah yang akan saya pelajari ke depannya dengan cara saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang sering melakukan coaching. Kemudian kepada atasan saya, kemudian saya akan membaca beberapa referensi bagaimana seorang coach yang baik. Kira-kira itu yang tidak lanjut saya ke depan, Pak. baik Ibu Eci, luar biasa, rencana yang sangat mulia sekali. Nah, jadi kita harapkan semua bahwa apa yang direncanakan oleh Ibu Eci mampu diimplementasikan atau tercapai dengan baik. Siap. Dan saya rasa apa yang saya sampaikan dan saya nilai hari ini sudah saya sampaikan dengan baik kepada Ibu Eci. Ada hal yang perlu disampaikan lagi, Ibu Eci? Sementara tidak ada. Yang paling penting adalah mari kita sama-sama terus berkolaborasi ke depannya. Karena terkadang kalau kita melakukan coaching tanpa observer, kita tidak mendapatkan penilaian. Ya, betul, umpan balik. Ya, tidak ada umpan balik dan tidak ada hal yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih banyak untuk waktu Bapak sudah mengobservasi saya dan teman coach saya.